Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama jemaat Gereja Kristen Jawa Dagen Palur. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kesehatan adalah bagian dari berkat Tuhan. Kita bersyukur bahwa beberapa hari yang lalu kita telah melewati. Kita bersama-sama sudah datang ke gereja untuk menaikkan rasa syukur kita bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan dan ikut ibadah di Natal di tahun 2024. Hari ini kita akan merenungkan di dalam umat saling menyapa dalam satu tema yang khusus setelah kita memperingati Natal, yaitu harapan untuk masa depan dalam perspektif Kristiani. Sebagai jemaat yang setia melayani dan terus bertumbuh di tengah situasi dunia yang sering penuh dengan tantangan, kita diingatkan bahwa harapan adalah anugerah Allah yang menopang hidup kita. Harapan ini bukan hanya untuk tahun baru, tetapi untuk setiap langkah yang kita ambil di masa depan. Apa sebetulnya makna harapan dalam konteks Kristiani? Saat kita berbicara tentang harapan, seringkali kita memikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Alkitab menggambarkan harapan sebagai jangkar bagi jiwa kita. Jangkar ini tidak bergantung pada situasi atau kekuatan kita, melainkan pada janji Allah yang setia. Mari kita juga melihat di dalam Kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat tersebut menegaskan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan bagi umatnya. Firman ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua saat ini dan di sini. Firman tersebut menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat atas masa depan kita. Ada beberapa prinsip harapan Kristiani yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Yang pertama, harapan berakar pada janji Allah. Harapan kita tidak didasarkan pada situasi, tetapi pada Allah yang setia. Dalam Ibrani 10 ayat 23 mengingatkan kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita telah melihat kesetiaan Tuhan melalui pelayanan di gereja kita masing-masing, baik dalam kegiatan ibadah, kegiatan diakonia, maupun pelayanan misi. Semua itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu menepati janjinya untuk menyertai kita. Yang kedua, harapan tidak membebaskan kita dari tantangan. Sebagai umat percaya, kita mungkin menghadapi tantangan baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maupun dalam kehidupan keluarga. Ingatlah bahwa Tuhan memakai setiap tantangan untuk membentuk kita menjadi lebih kuat, untuk membentuk kita supaya kita lebih dewasa, dan semakin kita menunjukkan kualitas iman kita. Bagian yang ketiga adalah harapan memberi tujuan hidup. Harapan sebagai umat Kristiani adalah panggilan untuk hidup dengan tujuan. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16 menyatakan bahwa kita adalah terang dunia. Artinya apa? Harapan yang kita miliki harus terpancar melalui perbuatan baik kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai umat percaya, ini adalah kesempatan kita untuk melanjutkan pelayanan yang sudah dimulai tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana prinsip harapan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama adalah tetap berdoa dengan tekun.
Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur." Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita jadikan doa bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai hubungan relasi kita kepada Tuhan. Mungkin kita bisa memulai tahun ini dengan doa bersama keluarga, memohon penyertaan Tuhan untuk setiap rancangan, untuk setiap rencana, bahkan langkah-langkah kita ke depan teristimewa di tahun 2025. Jangan lupa melibatkan firman Tuhan dalam keputusan. Mazmur 119 ayat 105 menyatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Saat kita menghadapi keputusan penting, baik entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun pelayanan, jadikan firman Tuhan sebagai panduan yang paling utama. Sebagai orang tua, kita bisa mendorong generasi muda untuk terlibat dalam pendalaman Alkitab atau kelompok kecil yang memperkuat pemahaman mereka akan firman Tuhan. Yang selanjutnya adalah berbagi harapan kepada sesama. Harapan Kristen adalah sesuatu yang harus dibagikan melalui Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang ditentukan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita ingat bahwa harapan sebagai orang Kristen adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan telah memberi kita janji-janji yang teguh untuk masa depan. Kita ingat di dalam Ibrani 13 ayat 5, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebagai umat yang percaya, yang hidup dalam kasih dan pelayanan, mari kita melangkah bersama dengan iman, penuh keyakinan bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Tidak peduli apa yang akan terjadi, harapan kita di dalam Tuhan adalah jangkar yang kokoh. Kiranya Tuhan memberkati langkah kita di tahun yang baru ini, di tahun 2025. Immanuel, Shalom, Tuhan beserta kita.